Kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka silaturahim thalabil ilm. Semoga setiap langkah demi langkah yang kita lakukan dapat menghapus dosa kesalahan kita. Dan tidak lupa wabil khusus buat kedua orang tua kita. Semoga dengan barokah kita membaca salawat berjamaah, orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, Allah ampuni dosa kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah miriyadil jannah. Dan orang tua kita yang masih ada, semoga Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah panjangkan umurnya dalam taat ibadah padanya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang hadir semua Allah beri kemudahan di dalam istiqamah membaca salawat berjamaah dan juga melakukan hal-hal ibadah yang lainnya, amin ya rabbal alamin. Semoga salawat serta salam yang kita baca Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Tadi sebelum kita mulai kan baca tuh Allahumma salli ya ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Jadi obat hati. Jadi ya Allah ya Tuhanku, sampaikanlah selawat kepada nabiku yang menjadi obat hati. Jadi yang pertama supaya hatinya sembuh. Ya, jadi kalau hatinya selalu ruwet, selalu sumpek, tetap aja penyakit nempel. Jadi lapangin dulu hatinya. Walaupun kerjaan banyak, job banyak, kalau hatinya sumpek sempit, maka kerjaannya pun juga kayak asap. Maksudnya kayak asap apa? Ya hilang begitu aja, kan asap gak bisa dikantongin. Jadi tidak berbentuk. Makanya lapangkan dulu hatinya. Begitu hati lapang, insya Allah jasmani pun jadi sehat. Maka lapangkan hati kita, insya Allah sehat. Salah satu melapangkan hati diantaranya zikrullah dan juga membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir bisa dikategorikan mengingat, zikir juga bisa dikategorikan menyebut. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh dengan berzikir hati menjadi lembut. Kalau hatinya lembut, pikirannya tenang. Kalau pikirannya tenang, badannya pun juga sehat. Orang senang belum tentu tenang. Insya Allah tenang, ikut-ikutan senang. Amin ya rabbal alamin. Nah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini saya ulang lagi supaya tambah kadang manusia kan makhlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya. Wah, ini saya ulang lagi, mudah-mudahan kalau yang lupa jadi oh iya. Ada ini keterangan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, ada dua kalimat, habibatani ilar rahman, ini dua kalimat sangat disukai oleh Allah yang maha pengasih. Khafifatani alal lisan, ini dua kalimat kalau diucapin sangat enteng di lidah. Sakilatani fil mizan, tapi kalau ditimbang di timbangan pahala mizan penuh berat. Apa dua kalimat ini? Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ayat yang tadi saya baca terusannya apa? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Ayat yang tadi pertama saya baca
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, zikirlah kepada Allah, ingat nyebut-nyebut Allah yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala baik di waktu pagi dan petang. Tadi hadis yang saya bacakan itu tasbih. Maka siapa yang baca tasbih habis sholat asar mi'ata marrah 100 kali, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka insya Allah sial pada dirinya pergi. Amalin habis sholat 100 kali. Ya, apa tadi bacaannya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kah? Bacanya habis insya Allah sialnya pergi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 100 kali habis asar. Siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim mi'ata marrah 100 kali habis salat maghrib. Insya Allah itu orang selalu menjadi orang yang beruntung. Apa bacaannya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Cukup. Ya, jadi baca itu 100 kali habis sholat. Insya Allah jadi orang beruntung. Cuman kita jangan mikirnya materi terus. Keberuntungan banyak. Kadang rumah tangga tentram itu beruntung. Badan kita sehat itu pun beruntung. Anak kita selamat dari narkoba itu pun juga beruntung. Jadi beruntung itu banyak, jangan selalu dimaterikan, ya. Jadi ada lagi yang lebih berharga. Kita selamat, anak selamat, istri selamat, pada ibadah itu juga beruntung. Itu keberuntungan yang tiada nilainya. Dah asar 100, maghrib 100. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah mi'ata marrah 100 kali baca setelah azan subuh, setelah sholat sunnah fajar atau sebelum sholat subuh baca 100 kali, maka hutang segede gunung apapun Allah lunaskan. Amin. Dan Allah izinkan dunia merangkak pada orang yang bisa istiqomah baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali sebelum sholat subuh, setelah sholat sunnah fajar, maka dunia Allah jadikan merangkak bagi orang tersebut. Nah, ini resep mahal. Kalau Allah kasih izin untuk baca, insya Allah mudah. Karena nggak ada yang bisa lidah bergerak, lidah kita semua termasuk saya, kecuali dapat izin dari Allah. Maka kalau sudah bisa berzikir, jangan nganggap dirinya sudah berzikir, karena itu Allah yang gerakkan. Minggu lalu saya cerita berkisah tentang Ajazil, nama lain sebelum jadi iblis.
ajazil berzikrullah, zikir kepada Allah ribuan tahun sehingga darajatnya naik sampai ke langit 7. Begitu dia naik ke posisi tinggi, dia merasa itu perbuatan dirinya. Dia merasa dia yang berbuat. Padahal semua itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kita dapat datang pada malam hari ini. Jangan merasa kita sudah berupaya datang bahwa diri kita sendiri yang bisa mendatangkan kita ke sini. Tidak. Diri kita semua nih satu, semuanya satu persatu. Itu Allah yang kasih kehendak. Bisa datang bersama di sini membaca sholawat, itu Allah yang kasih izin. Kan dari jauh-jauh datang, itu Allah yang kasih izin. Walaupun sejengkal, walaupun depan mata, walaupun samping kanan kiri, Allah nggak kasih izin, nggak akan bisa masuk dan nggak akan bisa melangkah. Nah, maka bersyukur kalau yang sudah Allah catat, ya. Allah catat bisa duduk bersama membaca sholawat, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau tahu kapan Allah ingat sama kita, kapan Allah nyebut nama kita, maka Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kalian padaku, niscaya aku akan ingat engkau. Jadi kalau saat ini kita menyebut-nyebut nama Allah, nyebut-nyebut nama Rasulullah, berarti sekarang kita sedang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para makhluk-makhluk, malaikat-malaikatnya. Karena fadhkuruni, zikirlah padaku, ingatlah padaku, maknanya sebutlah aku. Fadhkuruni adzkurkum, kalau kau sebut aku, ku sebut engkau. Maka kalau kita pengen tahu Allah nyebut kita atau tidak, pulang dari sini lihat. Pulang dari sini kita banyakkan ingat sama Allah atau tidak. Pulang dari sini banyak zikrullah atau tidak. Jadi kita bisa tahu, biar punya kesadaran diri. Di saat kita lengah hati kita, langsung istighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Allah nggak akan lupa, karena nggak ada sifat Allah lupa. Yang lupa kita. Fadhkuruni ashkurkum washkuruli wala takfurun. Kau ingat padaku, aku ingat pada engkau. Jangan lupa bersyukurlah padaku. Jangan ingkar. Kalau bersyukur insya Allah Allah tambah. Tapi kalau ingkar, ajab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum, siapa yang bersyukur niscaya ku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Coba-coba kau ingkar padaku, ajabku sangat pedih. Kita di antara kita semua, kita kurang menyadari bahwa ada nikmat yang sangat besar nempel di kehidupan kita, yaitu nikmat iman wal Islam. Itu yang kita lupa. Itu nikmat yang tiada tara. Itu tiket buat masuk ke surganya Allah. Nikmat iman wal Islam. Itu kita jarang syukuri. Coba dah, jarang kita menyukuri nikmat itu aja, kita jarang banget mensyukuri nikmat iman wal Islam. Dan satu lagi yang paling tinggi, nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pintu surga nggak akan dibuka oleh Allah sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk duluan. Makanya kita harus bersyukur, alhamdulillah. Bersyukur, alhamdulillah.
jadi umat Islam kita, terus jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah tambahkan iman Islam kita, Allah kuatkan iman Islam kita, dan Allah tambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak bersyukur, karena kalau tidak bersyukur, yang tadi saya bilang, azab akan datang. Contoh, jangan pernah kita nyalahkan orang. Allah kasih kita rezeki luas, ya, Allah kasih kita rezeki luas. Kan di antara kita ada yang Allah kasih kaya, berlimpah, tapi kalau dia lupa zakatnya, dia lupa sedekahnya, terus menerus seperti itu, maka niscaya akan Allah tegur. Karena semua punya Allah, karena semua milik Allah. Kapan Allah mau tambah bisa, karena Allah Maha Kuasa. Kapan Allah mau ambil pun bisa, karena memang yang punya Allah. Maka orang kalau yang lalai itu biasanya ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah nyalahin yang lainnya. Ada orang yang tadinya hartanya berlimpah, begitu dia lupa zakat, dia lupa sedekah, Allah kirim penyakit yang akhirnya habis hartanya buat ngobatin penyakit. Maka kita bersyukur, alhamdulillah kita sehat walafiat. Terus ada yang lupa kewajiban dia zakatnya, sedekahnya, ternyata sakit enggak, dirampok, sakit tidak, rampok tidak, ditipu orang, ya, sakit tidak, dirampok tidak, ditipu tidak, diutangin orang nggak dibayar. Karena itu Allah punya cara berbagai macam untuk ngambil memang titipannya. Maka sadar kita nggak punya apa-apa, karena Allah yang titip. Akan semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akan kembali semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang hilang bersyukur kita kepada Allah. Insya Allah ada hikmahnya semua. Karena Allah yang punya kuasa nambah, ngurangin, ngambil, karena itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kondisi apapun yang sedang kita alami, jangan pernah nyalahkan siapapun. Nabi Adam, karena kisah masih sambungan minggu lalu, Nabi Adam diusir dari sorga, ya. Bukan hanya Nabi Adam, istrinya pun juga diusir. Kalau model-model ini kan bukan diusir, emang belum bayar kontrakan. Yang punya kontrakan ngusir. Nabi Adam diusir dari sorga, Siti Hawa diusir dari sorga. Siti Hawa jatuh ke Jeddah, Nabi Adam jatuh ke India. Bukan 10-20 tahun Nabi Adam istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampun sama Allah. Lihat Nabi Adam. Kalau dalam kisah penyebab Nabi Adam keluar dari sorga, penyebabnya apa? Godaan Ajazil. Tapi lihat bapak kita itu Nabi Adam, begitu diusir dia nggak ngomong, ya Allah, ini bukan salah saya, ini salah iblis. Enggak, Nabi Adam nggak mau nyalahin yang lain. Maka Nabi Adam nyalahin dirinya, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami sudah berbuat zalim. Jadi Nabi Adam nggak mau nyalain si Ajazil, nggak mau nyalain iblis, disalahin dirinya karena dirinya sudah berbuat zalim. Maka kondisi yang sekarang kita hadapi, jangan pernah nyalahin siapapun. Tapi sebaliknya,
Begitu iblis diusir sama Allah dari surga, maka sebaliknya daripada Nabi Adam, ya Allah, aku dendam kepada turunan Nabi Adam semua, anak-anak cucunya, karena sebab dia aku keluar dari surga. Lihat, nyalahin siapa? Itulah orang sombong, karena iblis sombong. Padahal udah buat salah, dengan sombongnya dia nggak ngaku punya salah. Dia diusir dari surga karena kesombongannya. Tapi begitu diusir, ya Allah, akan saya balas Adam dan keturunannya, akan ku ajak masuk semua ke neraka. Tuh lihat, iblis nyalahin Nabi Adam, tapi Nabi Adam nyalahin dirinya. Maka di antara kita, kalau kita memang keturunan Nabi Adam, nggak mungkin kita nyalahin orang lain. Kalau memang kita keturunan Nabi, sebaliknya, kalau di antara kita ini kita nyalahin yang lainnya, maka bisa jadi Anda keturunan ya. Jadi mau pilih yang mana? Kalau gitu jangan pernah nyalahin orang lain, salahin diri sendiri. Kondisi yang kita hadapi sekarang, salahin diri kita sendiri. Ambil pelajaran yang ada, seperti itu, ya. Jadi begitu Nabi Adam luas hatinya menjalani hukuman yang Allah beri, Nabi Adam sadar bahwa hukuman ini adalah perbuatan salah dirinya. Maka doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekarang kita harus muhasabah, introspeksi diri kita yang kita alami saat ini atau yang sedang kita rasakan, itu balik lagi kepada diri kita semua. Karena Allah Maha Pengasih, ya, Allah Maha Penyayang. Cuman kitanya yang dikasih, yang disayang tidak mau nggak mau nurut. Akhirnya begitu Nabi Adam sadar, kan alhamdulillah berjumpa lagi dengan istrinya, gitu ya. Itu karena pisahnya dengan sebuah sedikit kesalahan. Nah, mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita semua. Semoga kita bisa menyadarkan diri kita masing-masing, wabil khusus juga diri saya, agar selalu kita koreksi diri kita. Karena apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencintai hambanya, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut Allah jalurkan paham agama. Maksudnya paham agama ini orang apa? Yaitu ini orang tahu mana yang halal, mana yang haram. Maka begitu dia tahu mana yang halal, mana yang haram, Allah jaga dirinya dari hal-hal yang haram. Ya, kalau Allah cinta, maka orang itu dijalurkan kepada hal yang baik. Yang selanjutnya, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka hamba itu akan berkarakter selalu ngoreksi diri pribadinya sendiri. Kalau di antara kita sekarang ada yang masih ngoreksiin orang, berarti Allah belum sayang sama kita. Tapi kalau kita udah bisa ngoreksi diri kita dari pagi ketemu pagi, disitulah muhasabah diri, insya Allah rahmat akan turun, kasih sayang Allah akan turun. Ya, mudah-mudahan kumpulkan segala kebaikan. Karena tadi kalimat yang saya ucapkan di awal, subhanallah wa bihamdihi
Subhanallahil azim. Itu nggak akan binasa sampai nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang kita baca tasbih tadi itu nggak akan binasa, nanti ada catatannya. Begitu kita dikumpulkan di padang mahsyar, begitu kita dikumpulkan mau disidang, begitu kita mau dikumpulkan minta dipertanggungjawabkan masing-masing, itu kalimat yang kita baca ada. Tapi kalau harta yang kita punya bakal habis. Ya. Jadi perbanyak perbendaharaan, perbanyak nabung untuk bekal kita pulang ke sana. Satu lagi saya kasih sholawat, karena kalau iblis nggak doyan sholawat, setan nggak doyan sholawat, maka saya kasih sholawat supaya kalau kita baca itu sholawat ganjaran pahalanya 1 juta. Kan jadi buat nabung-nabung lagi. Biarin dah, belum dibagi duit, yang penting nabung pahala gitu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Baca itu sesanggupnya. Baca 3, baca 5, baca 7, baca 11, itu ganjarannya 1 juta. Baca sholawat, kalau kita baca pas dengan ukurannya. Sumpama kita punya penyakit, insya Allah dengan pas ukurannya penyakit yang ada di diri kita Allah kasih sembuh. Sholawat kalau pas ukurannya yang kita baca. Sumpama kondisi hidup kita lagi payah nih, tapi kalau pas kita baca ukurannya pas, insya Allah kepayahan kita berangkat diganti dengan kemudahan. Maka baca tadi kalimat tadi, sholawat tadi. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa baca sholawat, dan semoga sholawat yang kita baca Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apal? Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin, wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekarang saya tanya, udah ada yang meninggal belum orang tuanya? Kirimkan. Itu bahagia orang tua kita. Ya Allah, kalau kau terima sholawat yang saya baca ini, ya Allah, minta sama Allah, sampaikan ya Allah kepada orang tua saya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, ampunin dosanya ya Allah. Baca itu, kirimkan orang tuanya, insya Allah orang tuanya senang di sana. Kalau orang tuanya senang, doa dia, nah insya Allah doanya nyampe ke kita, dan insya Allah jadi anak yang berbakti. Karena anak berbakti bukan yang berarti belum yang masih gini, kita pun yang udah punya anak, yang udah punya cucu. Karena sebelum kita jadi ayah, sebelum jadi kakek, kita pernah jadi anak. Maka mulai sekarang banyakin sholawat, kirim buat orang tua kita, ya, supaya derajatnya orang tua kita naik di sana. Siapa sih seorang anak yang tega ngeliat orang tuanya diseksa? Nah, enggak ada kan? Kalau Allah kasih lihat film kalau kasih lihat layar, ngelihat ibunya lagi diseret, bapak lagi diseret, lagi diseksa, kira-kira tega nggak tuh anak? Karena nggak dibuka hijab sama Allah Ta'ala. Seandainya dibuka sama Allah hijab ini, kita ngelihat orang tua kita lagi telantar di sana. Kalau bukan anaknya yang kirim, siapa? Anak orang lain nggak mungkin. Kita anaknya yang kirim. Kalau hidup mau berkah, doain orang tuanya. Kalau masih ada, bakti. Kalau sudah nggak ada, kirimkan. Insya Allah juga jadi buat penolong kita, baik di dunia maupun di akhirat. Karena nanti kita bakal pulang pun ke sana. Ya,
masing-masing bawa amalnya dan masing-masing juga bawa perkaranya. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah muliakan hidup kita baik dunia maupun akhirat dengan berkah kita membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.